Ya, dan keputusan ini tentu saja sudah diterima oleh seluruh peserta pemilu, Pak, sehingga kemudian tidak ada lagi misalnya kalau ada partai peserta pemilu yang tidak cukup signifikan perolehan suaranya, alasannya ya ini karena ada perubahan dapil. Karena sejak awal ini kan mereka sudah dilibatkan, konsolidasi itu sudah dibuat sampai kemudian ada rekomendasi SK dan juga ini disepakati. Betul. Berarti ini sudah final, Pak Tommy ya. Sudah final. Kalau soal dapil finalnya iya, ya kan, artinya sudah 4 dapil. Hanya kalau dari kacamata partai politik itu, dari beberapa pertemuan dengan teman-teman partai politik, ada yang merasa beruntung kalau 4 dapil, ada yang merasa ini berat, ya kan. Ya ini cerita di warung kopi, ya kan, bahwa ada mereka yang sudah selama ini sosialisasi, ya kan, dengan konsep 5 dapil, ternyata kemudian digabungkan WRI dengan Langkerembong misalnya, ya kan, kemudian Rupeng, Lelak dan Rohung Utara itu 1 dapil juga, dapil 3, ya kan, itu berarti ada perubahan wilayah politik, kerja. Ya, ke wilayah kerjanya politik, bertambah lagi kan, seperti itu. Tapi ada penambahan kursi juga kan untuk dapil. Kalau dulu Langkerembong itu 8 kursi, sekarang karena bergabung dengan WRI menjadi 10 kursi yang harus diperebutkan, ya kan. Jadi secara strategi pasti akan berpengaruh terhadap masing-masing partai politik. Tapi saya yakin, ya kan, partai politik ini kan mesin yang sudah ada, ya kan, dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa sampai tingkat ranting itu sekarang tinggal bagaimana mereka melakukan penyesuaian, konsolidasi terhadap partai-partai ini agar mesin partai itu bisa bekerja. Kurang lebih itu pemahaman saya, cuma mewakili teman-teman partai politik yang curhat dengan kita seperti itu. Iya. Ya, jadi buat teman-teman, salah satu-satunya hal yang abadi di dunia ini memang adalah perubahan. Salah satunya adalah perubahan dapil. Ya, tapi teman-teman peserta partai pemilu pasti memiliki strategi politik yang pas untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan dapil. Setuju. Nah, Pak Tommy, lalu kemudian berkaitan dengan kesiapan kita terhadap perubahan dapil yang sudah terjadi sejauh ini, kemudian bagaimana kemudian ini ke penyelenggaranya, mulai dari kabupaten sampai dengan desa ini sudah siap untuk melaksanakan pemilu nanti, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami perubahan dapil. Sejauh ini bagaimana? Pertama begini, kalau kami sebagai penyelenggara itu melihat keseluruhan proses jadwal dan tahapan ini secara kita menjalani saja, ya kan, kita letterlek saja menjalani bahwa ada implikasinya terhadap partai politik dengan perubahan dapil itu pasti ada. Tetapi kami dari sisi penyelenggara itu menekankan kepada penyelenggara ad hoc kami, baik di tingkat kecamatan yaitu PPK maupun tingkat desa itu PPS, kalian wajib menjadi perpanjangan tangan dari KPU Kabupaten Kota untuk melakukan sosialisasi, ya kan. Itu tugas pertama kami itu secara untuk mengedukasi, ya kan, bahwa sekarang itu dapil itu 4, misalnya seperti itu. Nah, saya sudah instruksikan ke seluruh penyelenggara kami 60 PPK dan 513 PPS yang tersebar di 171 desa kelurahan untuk selalu menyampaikan bahwa bagian dari kerja kita juga itu melakukan sosialisasi, ya kan, bahwa ada bagian lain yang menjadi porsi dari partai politik, biarkan itu menjadi ranah partai politik. Tentu saja segmen dan cara melakukan sosialisasi itu kan pasti berbeda. Betul. Kalau kami normatif, sampaikan bahwa sekarang dapil di Kabupaten Manggarai itu ada 4 seperti itu, khusus misalnya PPK Langkerembong WRI, ya kan, kalian harus terus dorong, lakukan sosialisasi terhadap perubahan-perubahan dapil ini, termasuk koordinasi antar kecamatan, Pak Tommy, antara kecamatan Langkerembong dengan WRI. Ini komunikasi koordinasinya pasti lebih intens. Iya, jadi basis kami lakukan koordinasi itu sebenarnya tidak berdasarkan dapil, ya kan, tetapi berdasarkan wilayah kerja dari PPK. Artinya PPK Langkerembong, silakan kalian lakukan sosialisasi di wilayah kerja. Sosialisasi bukan hanya soal dapil. Semua jadwal dan tahapan yang menunya turun dari KPU RI itu wajib dilakukan sosialisasi. Karena itu tadi, kami hadir itu selain sebagai penyelenggara teknis, kami juga wajib hadir sebagai garda terdepan untuk melakukan sosialisasi terhadap jadwal dan tahapan yang kami
diselenggarakan, yang menunya ada dari KPU RI. Jadi itu tugas kami untuk melakukan supervisi monitoring terhadap kerja-kerja PPK dan PPS. Begitu juga PPK melakukan supervisi terhadap PPS di wilayah kerjanya, seperti itu. Ya. Nah, ini menarik, masih soal perubahan dapil. Siap. Ini akan menjadi salah satu periode yang paling sangat menarik karena perubahan dapil itu pasti akan menghantarkan situasi politik pada realitas politik yang berbeda, karena tantangannya juga berbeda. Betul. Nah, apakah memang sejauh ini antara teman-teman penyelenggara pemilu beserta teman-teman TNI Polri mungkin misalnya sudah melakukan semacam pemetaan potensi ancaman persoalan, kemudian kira-kira bentuk-bentuk persoalan yang akan muncul? Karena ini kan contoh misalnya ketika Langkar Rembong itu berdiri sendiri menjadi dapil, itu kan karakteristik masalahnya kan otonom. Betul. Nah, ketika digabungkan dengan Kecamatan Bairi, ini kan akan membentuk sebuah karakteristik persoalan yang baru. Ya, menambah. Nah, dan karena ini pertemuan dua kecamatan yang berbeda karakternya, ketika digabungkan menjadi satu dapil, ini kan pasti menghasilkan sebuah potensi, tantangan, dan ancaman yang juga pasti berbeda nih. Nah, apakah sejauh ini sudah dilakukan semacam pemetaan, Pak Tommy, dengan pihak keamanan? Ya, baik. Jadi saya bisa, yang pertama begini, sekali lagi posisi penyelenggara itu dalam melakukan sosialisasi itu benar-benar independen dan mungkin textbook. Textbook artinya yang disosialisasikan itu semua jadwal dan tahapan. Tetapi benar, penyelenggara dalam hal ini KPU beserta penyelenggara tingkat ad hoc itu PPK dan PPS itu kami itu tidak berdiri sendiri, ya kan. Kami boleh menyelenggarakan secara teknis, tetapi kami butuh stakeholder, ya kan. TNI Polri, kemudian Kesbangpol, kemudian Disduk Capil, Bawaslu, dan warga masyarakat Manggarai, ya kan. Artinya begini, kalau tolak ukur kita itu berdasarkan namanya itu IKP, ya, Indeks Kerawanan Pemilu, ya. Itu berarti wilayah atau domainnya itu ada di kepolisian. Mereka yang bisa memetakan, ya kan, bahwa wilayah ini berkaca dari pemilu sebelumnya itu punya potensi kerawanan misalnya. Nah, itu ada. Saya bisa sampaikan untuk pilkada saja kita dulu itu mudah-mudahan saya tidak salah, ya. Kita itu termasuk rawan 1. Rawan 1 itu artinya itu butuh penanganan secara serius, baik dari sisi jumlah personel maupun pengamanan terhadap penyelenggara pemilu. Seperti itu, ada indeks kerawanan pemilu, parameternya saya tidak tahu, ya, itu domainnya teman-teman kepolisian, tetapi IKP ini menjadi rujukan bagi kami penyelenggara bahwa daerah ini rawan, daerah B rawan. Tetapi saya selalu sampaikan kepada teman-teman, ke seluruh penyelenggara saya, bahwa setiap jadwal dan tahapan itu mempunyai potensi masalah. Bukan hanya orang sering bilang tahapan yang bermasalah itu tahapan pencalonan, tahapan kampanye, kemudian tahapan pungut hitung. Itu 3 ini yang memang paling banyak menyita energi dan juga potensi kerawanan. Tapi saya selalu sampaikan bahwa semua tahapan sekecil apapun, ya kan, bahkan tidak melibatkan pihak luar pun, itu punya potensi masalah. Jadi kami bekerja itu secara bukan secara parsial gitu, ya, bagian per bagian, tetapi secara utuh, ya kan, secara utuh semua jadwal dan tahapan. Tetapi betul, kami sering disupport oleh informasi dari teman-teman kepolisian bahwa Manggarai itu untuk pemilu maupun pemilihan, ya, pemilu itu untuk presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten, sedangkan pemilihan itu kita sebut itu untuk pilkada. Bahasanya kita itu paling mudah pilkada, pilgub dan pemilihan bupati, ya kan. Memang selalu Manggarai itu masuk rawan 1, kalau tidak rawan 1, rawan 2, ya kan. Seperti itu, ya. Kita bisa berkacalah pada pemilu-pemilu sebelumnya, pilkada 2015, bagaimana eskalasi itu sangat meningkat, kemudian terjadi anomali. Pilkada di 2019 kemarin, 2019 pilkada itu tidak terlalu terjadi masalah atau riak yang berlebihan. Dan saya mau sampaikan kepada seluruh
masyarakat Manggarai, KPU Manggarai merupakan satu-satunya dari 22 kabupaten kota di NTT yang selenggarakan pemilu 2019 dan pilkada 2020 itu tidak ada sengketa. Jadi ya kita bersyukur ya, satu-satunya di NTT. Jadi kami bersyukur bahwa ya kami bisa menyelenggarakan semua prosesnya tanpa sengketa, baik sengketa di Bawaslu maupun di pengadilan PT UN seperti itu. Kita tidak ada sengketa sama sekali, semuanya clear. Bahkan di Mahkamah Konstitusi juga sengketa hasilnya Manggarai tidak termasuk. Dari 22 kabupaten satu-satunya kita dapat penghargaan di luar bahwa kita selenggarakan semuanya dengan proses dan hasil yang benar. Ya. Jadi itu salah satu prestasi kita gitu ya. Dan tentu saja pemetaan dan rencana antisipasi itu sudah ada dan itu wilayahnya teman-teman aparat keamanan lah. Tapi dengan modal sosial yang ada kita percaya bahwa sehangat-hangatnya suhu politik di Kabupaten Manggarai semuanya akan baik-baik saja. Artinya kita harus percaya dong sama masyarakat kita juga. Selain percaya, menurut saya begini, saya mau bukan mensimplifikasi, menyederhanakan, bukan. Sebenarnya bisnis core, bisnis inti dari penyelenggara pemilu itu kan kepercayaan publik. Ya, betul. Kan? Bagaimana supaya publik itu percaya? Ya kita harus terbuka. Apapun yang kita kerjakan wajib publik itu tahu, ya kan? Dengan kita transparan dari soal apapun, dari soal anggaran, dari proses-proses yang transparan, melibatkan semua stakeholder, saya pikir itu bisa mereduksi jauh sekali hal-hal yang berujung kepada sengketa. Menurut saya seperti itu. Hanya satu itu, siapapun bisa jadi penyelenggara, ya kan? Tetapi tidak semua orang punya kiat, ya kan? Bagaimana supaya masyarakat itu percaya bahwa KPU itu lakukan proses penyelenggaraan pemilihan itu dengan baik, kan? Cuman di situ saja bagaimana kita termasuk di dalamnya jujur, ya kan? Pemilu yang inklusif, ya kan? Mudah diakses, kemudian berkepastian hukum, proporsional, itu semua sudah melekat ya di kami punya sudah terinstal baik dalam kami punya pikiran, sehingga menurut saya nikmat juga menyelenggarakan pemilu ketika kita itu transparan, kan. Kemudian harus percaya dengan stakeholder terkait, TNI, Polri, open data. Kami selama pimpin KPU 5 tahun terakhir ini, semua orang yang minta data ke KPU itu mau tukang kacang, tukang gorengan, dia minta data kita kasih, ya kan. Artinya apa? Orang minta data pasti ada tujuannya, kan. Betul. Seperti itu ya, kita kasih. Kenapa harus dihambat, ya kan? Semua orang punya akses yang sama terhadap informasi. Makanya kita punya satu prinsip itu namanya aksesibilitas, kan, baik terhadap informasi maupun kepada mereka-mereka yang istilahnya cacat gitu ya, harus diberi akses yang luas sehingga bisa turut berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui pemilu. Nah, itu yang paling menarik nih teman-teman. Salah satunya adalah yang bisa dipelajari dari praktik yang sudah dibuat oleh teman-teman dari KPU Kabupaten Manggarai adalah prinsip untuk memegang semangat keterbukaan informasi publik.